Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebahagiaan hidup di dunia ini bisa hadir duduk di majelis ilmu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia berada di atas dipan kematiannya, saat menjelang ajal datang menjemput, anak-anaknya, orang-orang terdekatnya berada di sekelilingnya. Dia terbaring menanti saat-saat kematian. Beliau ketika itu berkata, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Aku tidak ingin atau tidak ada yang membuatku tetap ingin tinggal di dunia, atau yang membuatku tetap ingin tinggal di dunia bukanlah karena ingin mengairi sungai-sungai. Ma uhibbu al-baqa' fi dunya li jaril anhar, untuk mengairi sungai-sungai, atau li gharsil ashjar, atau bercocok tanam. Tidak. Engkau Maha tahu. Yang membuatku tetap ingin di dunia, kata beliau, salat di malam hari, berpuasa di siang terik, dan berdesak-desakan di majelis para ulama. Jadi di antara perkara yang membuat beliau itu, kalau boleh dia bisa masih tinggal di dunia, yang menjadi motivasinya itu bukan karena ingin mengejar dunia, kenikmatan dunia, mengairi sungai, bercocok tanam, itu ungkapan kenikmatan duniawi, mengejar dunia, bukan itu. Tapi kalau seandainya masih bisa tinggal di dunia, yang aku inginkan itu, kata dia, salat di malam hari, puasa di siang terik, wa muzahamatul ulama, dan berdesak-desakan dengan ulama di majelis mereka. Maksudnya majelis ilmu. Ini kebahagiaan orang-orang yang soleh. Kebahagiaan, kenikmatan yang tersisa di dunia ini, diantaranya bisa duduk hadir di majelis ilmu syar'i. Maka Bapak Ibu jamaah semuanya, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di gegap gempita kehidupan yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat ini, Allah masih berikan taufik kepada kita untuk masih mau hadir di majelis ilmu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din. Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Nah, jalan untuk paham agama itu adalah menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Makanya orang yang gemar menuntut ilmu syar'i, rajin menghadiri majelis ilmu, insya Allah itu salah satu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Maka tema kita pada pagi hari ini di masjid ini, masjid apa namanya? Assalam. Di Masjid Assalam ini tema yang sangat besar. Walaupun masjid kita kecil, tetapi insya Allah mudah-mudahan besar keberkahan di dalamnya. Tema yang sangat besar dan sangat penting. Keutamaan ilmu sebelum beramal. Ya, pentingnya berilmu sebelum beramal. Ini tema yang diangkat, yang dimintakan oleh panitia. Kenapa ini tema yang besar? Karena ilmu sebelum beramal itu adalah asas, pondasi. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Ada kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ada pula kaum yang tersesat dari jalan yang lurus karena mereka beramal tanpa dilandasi oleh ilmu. Umat Islam berada di jalan yang tengah, pertengahan. Mereka menuntut ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Ini dia seharusnya. Kita sebagai umat Islam, setiap sholat 5 waktu, kita berdoa kepada Allah, minta dijauhkan dari 2 perkara ini. Dari kemurkaan Allah dan dari tersesat dari jalan yang lurus, dari kesesatan. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini ya Allah yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan yang orang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan-jalan orang-orang yang tersesat. Kita doa, kita minta kepada Allah dijauhi dari ini. Kemudian Rasulullah jelaskan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu mengetahui kebenaran, mereka tidak menerima dan mengamalkannya. Yang dimaksud orang-orang yang tersesat di dalam ayat itu di surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang permintaan kita supaya dijauhi dari jalannya itu An-Nasara, Nasrani. Kenapa? Karena mereka taklid buta kepada pendeta-pendetanya, mengikuti dan beramal tanpa landasan ilmu. Kita minta kepada Allah, ya Allah jauhi kami dari jalan ini. Berarti jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi dan rasul. Jalan orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar. Jalan orang-orang yang mati syahid, jalan orang-orang yang saleh, yaitu jalan yang dilandasi oleh ilmu dan jalan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ayat ini, doa kita ini sebenarnya dalil pentingnya berilmu sebelum beramal. Karena kita minta dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Mereka itu, pemimpin-pemimpin mereka
Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikut juga. Tanpa mereka teliti, tanpa mereka pelajari apakah betul atau tidaknya. Saya pinjam mushaf Al-Quran coba. Mungkin bisa panitia saya pinjam Al-Quran. Ya, itu ada Al-Quran saya pinjam. Nah ya. Ya. Syukran, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut di dalam surat At-Taubah. Kenapa mereka orang-orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya karena mereka itu mengikuti ulama-ulama mereka, menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain daripada Allah, dan begitu juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai tandingan Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada ilah yang satu, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadati dengan hak melainkan Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, salah seorang sahabat yang dulunya beragama Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka orang-orang itu tidak menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bukankah mereka, pendeta-pendeta mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka pun ikut menghalalkannya. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Benar kata sahabat itu. Itulah dia menjadikan tokoh-tokoh ulama-ulamanya sebagai tandingan bagi Tuhan. Kenapa Allah celah? Karena mereka taklid buta tanpa belajar. Di sini kita bisa paham pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Ya, kita percaya kepada guru kita, ustadz kita. Kita percaya kepada kiai kita yang sudah lama bertungkus lumus menuntut ilmu. Kita percaya sama syekh-syekh kita. Tapi tetap saja tolak ukurnya adalah qala Allah, qala Rasul. Adapun ulama, kiai, ustadz, mereka manusia, bisa salah. Saya ingin cerita sedikit. Masih saya cerita tentang Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini pemimpin para ulama. Bayangkan. Apa kata Nabi SAW memuji beliau? A'lamu ummati bil halali wal haram. Orang yang paling tahu, paling paham, paling berilmu tentang halal dan haram dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Satu dari 6 orang sahabat Nabi yang menghafal 30 juz ketika itu. Al-Quran hafal semuanya. Beliau ini suatu ketika, beliau ini kegemarannya, biasanya beliau itu sholat di masjid Nabi bersama Nabi. Selesai sholat beliau segera pulang mengimami masjid di kampungnya. Jarak kampung dia itu, kampung Banu Salamah itu sekitar 7 atau 6 kilo lah dari Masjid Nabawi. Jadi beliau sholat 5 waktu berjamaah dulu, ingin dapat keutamaan sholat di Masjid Nabi. Habis itu beliau segera pulang untuk ngimami apa? Masjid di kampungnya. Karena beliau hafal Quran dan beliau yang paling layak jadi imam di situ. Itu besar keutamaannya.
Sholat di masjid Nabi dia dapat, berjamaah sama Nabi SAW, pulang jadi imam lagi di kampungnya. Suatu malam, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, dari sahabat Jabir bin Abdullah yang menceritakannya. Suatu malam sholat isya, beliau selesai sholat isya di tempat di Masjid Nabawi, beliau segera pulang sholat. Dan beliau baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Pak, panjangnya bayangkan. Juz 1, juz 2, ya, kemudian juz 3, seperempat awalnya. Biasa di sebagian tempat kita kalau tarawih, sholat 1 juz saja semalam capeknya minta ampun kan. Nah, ini, itu bayangkan, 2 juz seperempat. Ada seorang pemuda. Pemuda ini dia siang harinya bekerja sebagai petani, penggembala. Dia siang hari sibuk mengurus tanamnya, bercocok tanam, mengairi air, dan mengurus kebun dan ladangnya, mengurus gembalanya. Capek dia. Dia ikut sholat di belakang Mu'adz bin Jabal, panjang. Nggak kuat dia. Tidak kuat, dia keluar dari sholat. Dan sholat sendiri dia, sholat yang singkat, kemudian dia pergi. Lalu selesai sholat, Mu'adz, ada yang menceritakan kepada dia, si fulan tadi, dia sedang sholat berhenti, lalu dia sholat sendiri. Qala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, radhiyallahu anhu, innahu munafiq. Dia itu munafik. Kenapa dia memisahkan diri dari jamaah? Mu'adz tidak tahu kondisi dia. Dalam riwayat lain, dalam lafaz Muslim, inna fihi nifaq. Sesungguhnya pada diri orang itu yang meninggalkan, memisahkan diri dari sholat jamaah itu ada nifaq. Sampai pula lah perkataan Mu'adz bin Jabal ini kepada orang itu. Tersinggung dia. Loh, kok saya dibilang munafik, nifaq? Mu'adz, kata para ulama, ini takwil dia ijtihad, dia tidak tahu kondisi orang ini, kan nggak boleh gitu. Ya, seperti itu. Di zaman sahabat itu, yang meninggalkan sholat jamaah itu dengan sengaja hanyalah orang-orang yang diketahui betul-betul munafik. Itu dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Itu salah satu tolak ukur di zaman itu. Makanya sahabat Mu'adz mengatakan itu. Anak muda ini pun datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," besoknya, "sesungguhnya kami ini innana qaumun na'malu bi'aidina." Kami ini orang-orang yang bekerja dengan tangan kami. Kami bekerja di ladang, memberi makan gembala-gembala kami, hewan ternak kami. Kami capek. Mu'adz ini sholat bersama kami membaca surah Al-Baqarah. Dan saya tidak sanggup, saya tinggalkan, dan saya sholat sendiri. Lalu dia menuduh saya, wa yaz'am anni munafiq. Dan dia tuduh saya munafik. Dipanggil Mu'adz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, benar enggak? Benar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ini menjadi tukang fitnah ya Mu'adz? Maksudnya ini, maksud tukang fitnah itu, jangan buat fitnah sholat panjang-panjang bersama orang-orang awam. Orang ini orang awam, anak muda ini. Kalau kamu sholat berjamaah dengan manusia, Rasulullah ajarkan waktu itu, baca sabbihisma rabbikal a'la, baca wasyamsi waduhaha, baca wallaili idza yaghsha, fa inna fihim al-kabir wad-dha'if. Sesungguhnya di antara mereka itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orangnya wazul hajah, ada orang yang mungkin punya kebutuhan mendesak, nggak bisa dia ikut. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu siapa? Pemimpin para ulama, orang yang paling tahu halal dan haram, bisa keliru kan? Apalagi kita, apalagi ustadz-ustadz, kiai-kiai yang jauh di bawah sahabat Nabi. Maka kita nggak boleh taklid buta. Yang menariknya, anak muda ini pun berkata,
idza ja'al qaumu saya'lamu Mu'adz man ana. Kalau datang nanti orang-orang kafir menyerang kota Madinah, Mu'adz akan tahu siapa saya. Lalu anak muda ini pun berkata kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada dia, Fulan, madza taqulu fi shalah? Apa yang kau baca dalam salatmu? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu tasyahud, waktu tasyahud, kemudian saya baca doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saya tidak bisa kecuali ini. Saya enggak pandai seperti salat apa yang engkau baca dan yang dibaca oleh Mu'adz. Ini menunjukkan dia awam, Rasulullah ketawa, Rasulullah tertawa dan berkata kepada dia, saya dan Mu'adz juga seperti itu juga sebenarnya. Maksud Rasulullah menghibur dia. Walaupun bisanya dia itu, tapi tujuan Rasul dan Mu'adz juga meminta surga kepada Allah dan berlindung dari api neraka. Orang ini hanya tidak hafal surat-surat, dia hanya baca Al-Fatihah, selesai zikir-zikir yang lain, kemudian tasyahud dan berdoa. Itu aja bisanya dia. Apa kata Rasulullah? Wa haulaha nudandin. Ya, kami seputar itu juga, seperti yang engkau baca, seputar itu juga lah yang kami lakukan. Lalu terjadilah perang Uhud. Jadi peristiwa itu antara perang Badar dan perang Uhud. Terjadilah perang Uhud. Selesai perang Uhud, anak muda ini ternyata gugur, termasuk 70 orang sahabat yang gugur. Dipanggillah Mu'adz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda atau berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, bagaimana dengan orang yang kemarin itu, anak muda yang kemarin itu, yang berdebat denganmu itu, yang menjadi lawanmu itu?" Apa kata Mu'adz bin Jabal? Shadaqallah wa kadzibtu wastushhid. Maha benar Allah dan aku bohong, aku telah berdusta ketika aku menuduh dia munafik itu. Allah yang maha benar dan dia telah gugur sebagai seorang syahid. Subhanallah. Intinya saya ingin tadi mengaitkannya bahwa seorang seperti Mu'adz saja radhiyallahu anhu, seorang alim, orang yang paling tahu halal dan haram, salah, bisa keliru dan dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita. Dan di sini juga pentingnya belajar bagi orang awam, orang ini enggak tahu. Harus belajar. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya kita berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan bahwasanya berkata dan berbuat tanpa ilmu lebih banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan daripada kebaikan. Di dalam surat Al-A'raf di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu adalah al-fawahish. Pertama, perbuatan-perbuatan fahisyah, keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir maupun yang batin. Wal isma, perbuatan dosa, haram juga, diharamkan oleh Rabbku. Wal baghya bighairil haqq, perbuatan zalim dan aniaya tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, menyekutukan Allah dengan suatu apapun padahal Allah tidak pernah berikan dalil hujjah atasnya. Berbuat syirik itu haram. Terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Yang disebut di ayat ini adalah induk-induk dosa. Perbuatan keji,
Zahir dan batin mencakup banyak perbuatan keji dan mungkar. Wal itsm, dosa-dosa, aniaya, kezaliman, menyekutukan Allah, dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, diturunkan untuk ditujukan oleh Allah kepada para ulama-ulama, ahli ilmu, qadhi, hakim, pemimpin-pemimpin, karena mereka nanti yang mengajarkan kepada masyarakat. Tapi maknanya, hukumnya mencakup seluruh hamba-hamba Allah. Kalau orang yang berilmu saja haram dia berkata tanpa ilmu dalam agama ini atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang awam. Jadi tidak sembarangan. Ini menunjukkan wajibnya kita menuntut ilmu, berilmu sebelum berkata. Dan perkataan itu juga adalah bagian dari amal. Karena amal itu ada amalul lisan, ada amalul badan, ada amalan hati, jinan. Ada amalan qalbu, amalan hati. Jadi berkata, berbuat tanpa ilmu itu bisa jatuh kepada perbuatan yang haram. Karena itu kebodohan. Berapa banyak muncul akhirnya fatwa-fatwa, statement, amalan-amalan yang menyelisihi syariat, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah berkata atau beramal tanpa ilmu. Muncul yang aneh-aneh. Akhirnya ketika muncul yang aneh-aneh, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu terjadilah perpecahan. Ini dia dampak-dampak dan akibat buruknya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain masih dalil yang tadi ya, kaitannya dengan berbicara tanpa ilmu. Ternyata berbicara dalam agama tanpa ilmu itu adalah tipu daya syaitan. Jadi syaitan yang membisikkan kepada orang. Cara syaitan menyesatkan manusia salah satunya apa? Mengajarkan, mengajak, menghasut manusia untuk bicara tanpa ilmu. Di zaman sekarang ini, Pak, Bu, jemaah semuanya, semua orang ingin bicara dalam segala perkara. Bahkan perkara-perkara yang sebenarnya hanya wewenang para ulama, orang-orang awam pun ikut komen, ikut memberikan statement. Akhirnya apa? Akhirnya dunia jadi heboh. Semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Kalau saja orang-orang yang tidak berilmu itu bisa menahan diri, diam, maka kerusakan, kemungkaran, bid'ah akan berkurang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, 169? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kalian melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, dan menyuruh kalian, memerintahkan kalian agar berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jelas. Maka harus kita hindari. Sekarang orang mainnya nggak bicara lagi, tinggal tulis, posting, dia nggak tahu dari mana asal usulnya. Kadang-kadang orang-orang sekarang, orang-orang awam ini lebih pula, kalau menurut saya, kata dia, kalau menurut saya sih itu boleh-boleh saja. Lah, siapa dia? Nah, ini berbahaya. Kalau dalam agama jangan kalau menurut saya, kalau menurut dia tidak, tetapi dalam agama ini kalau menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut pemahaman
salafus saleh, para ulama-ulama, imam-imam kita. Itu dia. Jadi jelas sekali itu dalil pertama bahwasanya ya berbicara tanpa ilmu itu hukumnya haram. Ini menunjukkan wajib kita mendahulukan ilmu sebelum beramal. Dalil yang kedua surat Al-Isra ayat 36. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hatimu itu semuanya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, kenapa di sini Allah sebutkan pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya? Karena ketiga anggota badan ini, anggota tubuh ini adalah sarana kita untuk paham, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dengan mata kita bisa baca, lihat Al-Quran, lihat hadis, baca hadis, baca kitab-kitab para ulama kita. Dengan telinga kita bisa dengar. Orang yang mungkin tidak punya penglihatan, dia bisa mendengar. Hati memahami. Ada orang dia dengar, dia lihat, tapi dia nggak paham-paham karena hatinya nggak digunakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Engkau sudah diberi pendengaran, engkau sudah diberi penglihatan, engkau sudah diberi hati, gunakan itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kalau tidak, kelak akan diminta pertanggungjawaban untuk apa saja itu. Untuk dengar yang haram, untuk lihat yang haram, untuk memahami yang tidak halal. Jangan sampai. Nah, ini jelas dan tegas sekali. Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Banyak terjadi kesesatan, penyimpangan, apalagi di zaman arus informasi dan globalisasi yang sangat pesat ini, mudah sekali. Orang terpengaruh ikut-ikutan saja, main share sana sini, padahal dia tidak tahu asal usul dan dasarnya. Hati-hati, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Telinga kita jangan ikuti yang kita tidak punya ilmu. Mata kita jangan ikuti yang tidak punya ilmu. Hati kita jangan ikuti sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, banyak dalil-dalilnya. Ya. Kita persingkat di surat Al-Hujurat. Ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahuluinya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, makna ayat ini kata beliau, jangan kalian mendahulukan dengan perkataan maupun perbuatan di hadapan Allah dan di hadapan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perbuatannya. Fima sabiluhu an ta'khudhuhu anhu min amri din wad dunya. Di mana jalan untuk beramal itu adalah dengan mengambilnya dari perintah beliau, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Kata Imam Al-Qurtubi, wa man qaddama qawlahu aw fi'lahu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendahului Allah dan Rasulnya dengan perkataan maupun perbuatan, maka dia telah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa faqad qaddamahu 'ala Allah li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ya'muru an amrillahi azza wajal. Karena Rasul itu tidak akan memerintah kecuali berdasarkan perintah Allah. Nah, yang menyebabkan seseorang melangkahi
hukum-hukum Allah dan Rasulnya, itu ada karena kesombongan, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka melangkahi hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Mereka tahu, tapi karena kesombongan mereka tidak beramal. Yang kedua, karena kejahilan tadi, tidak berilmu tadi. Dia melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini dia mendahului Allah dan Rasulnya, penyebabnya kejahilan tadi, bodoh, tidak berilmu. Ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu, belajar akidah, itu yang pertama. Kemudian belajar kita ibadah-ibadah kita yang penting, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini ibadah-ibadah yang penting, yang wajib kita pahami, kita pelajari. Kemudian yang lain-lainnya. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, faltakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hai Mu'adz, engkau ini akan datang ke kaum ahli kitab. Maksudnya di Yaman itu banyak orang beragama Yahudi dan Nasrani. Karena kan pusatnya Nasrani di Jazirah Arab waktu itu, salah satunya di Yaman. Ingat kejadian Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, itu kan dari Yaman mereka bergeraknya. Abraha itu ke Yaman, di Yaman dia buat gereja tandingan untuk menandingi Ka'bah, tidak berhasil, dia datang menghancurkan. Kemudian juga dulu di sana juga menjadi salah satu daerah atau pusat Yahudi. Mereka baru setelah berhasil merebut tanah Palestina, mereka eksodus dari sana, pergi meninggalkan Yaman. Sampai sekarang masih ada suku-suku Yahudi itu yang tinggal di gurun-gurun pasir di Yaman itu sebagiannya. Nah, engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka jadikanlah dakwah pertamamu yang engkau serukan kepada mereka, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu, mematuhimu untuk itu, fa'limhum, ajarkan kepada mereka, a'limhum, ajarkan ilmu itu, beritahukan ilmu itu kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan salat 5 waktu sehari semalam atas mereka. Lihat, a'limhum, ajarkan ilmu. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mematuhimu untuk menunaikan salat itu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mematuhimu untuk menegakkan salat, ajarkan pula kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka yang diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Perhatikan itu urutannya, belajar akidah, syahadat, dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Di sini pentingnya belajar. Nah, para ulama juga menjelaskan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini terbagi 2 jenis keimanan. Yang pertama, al-imanu mujmal, keimanan global, yaitu syahadat tadi. Orang pertama masuk Islam kan, yang penting dia bersyahadat dulu, membaca 2 kalimat syahadat, dia sudah punya ilmu tentang itu. Kemudian ada keimanan yang mufassal. Yang kedua, iman yang detail, terperinci. Nah, itulah dia perlunya menuntut ilmu untuk mempelajari perkara-perkara yang sesudahnya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya seseorang itu belajar dengan landasan ilmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang ayat di surah Al-Hujurat tadi, ayat 1 tadi. Kata Ibnu Qayyim, ai
la taqulu hatta yaqul wa la ta'muru hatta ya'mur wa la tuftu hatta yufti wa la taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdi. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Maksud jangan kalian mendahulukan Allah dan Rasul itu, maksudnya jangan kalian berkata sampai Allah yang mengatakan dan Rasulullah yang mengatakan. Jangan kalian memerintah, menganjurkan, menyuruh sampai Allah dan Rasulnya memerintahkan. Jangan kalian berfatwa sampai Rasulullah berfatwa. Jangan kalian memutuskan satu perkara sampai dia yang memutuskan perkara tersebut dan melaksanakannya. Jadi tidak boleh kita mendahuluinya. Ini artinya kita harus punya ilmu agama. Karena dengan itu kita tahu apakah Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, apakah Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, apakah Rasulullah sudah memfatwakan, apakah Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara itu atau tidaknya. Tidak boleh kita lakukan sampai kita tahu. Ini dalam urusan agama. Dalam urusan dunia saja, Pak, Bu, jamaah semuanya. Kalau ada orang yang sok tahu, misalnya kita mobil, misal kendaraan kita, motor rusak. Kemana yang kita antarkan? Ke ahlinya, ke bengkel. Nah, kalau ada orang yang sok tahu, oh ini rusaknya ini, oh rusaknya ini, kamu gini aja kerjakan, ini mudah kok, gampang kok. Ternyata dia nggak tahu, cuma nembak-nembak atau cari-cari di YouTube dan segala macam, kan gampang sekarang. Tapi mungkin ada detail-detailnya dia nggak tahu. Akhirnya dicoba malah tambah rusak. Kenapa? Kan sering orang sekarang gampang, itu ilmu dunia loh. Banyak masalah-masalah dunia kita bisa tutorialnya ada di YouTube. Tapi terkadang ada detail-detailnya yang kita nggak tahu, di situ nggak bisa kita lihat. Hanya orang karena pengalaman, orang yang mekanik ini karena sudah banyak dia masalah-masalah kendaraan, dia tahu. Akhirnya apa? Akhirnya kita mencela orang yang keliru tadi. Ini gara-gara ente nih nunjuki, nggak paham sok tahu, menunjuki saya begini-begini, akhirnya jadi rusak. Nah, harusnya apa? Harusnya kita serahkan kepada orang ahlinya, selesai masalah. Kalau saja dalam urusan dunia, orang mencela seseorang yang sok tahu, berbicara tanpa ilmu, yang bukan kapasitas dia, apalagi dalam urusan agama yang terkait keselamatan dunia dan akhirat. Jadi, ayat di surah Al-Hujurat ini menunjukkan haramnya melakukan suatu amalan perbuatan yang mendahului Allah dan Rasulnya jika tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya tentang pentingnya berilmu sebelum beramal. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 2. Surah Al-Hujurat ini luar biasa sekali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbita a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika memanggilnya seperti sebagian kalian mengeraskan suara saat memanggil sebagian yang lainnya. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Agar apa? Agar amalan kalian tidak hilang, tidak lenyap sementara kalian tidak menyadarinya. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, di antara adab terhadap Rasulullah SAW itu yang diperintahkan oleh Allah, tidak boleh meninggikan suara di atas suara Nabi. Dan tidak boleh memanggil dia dengan suara keras seperti kita manggil sama yang lainnya. Kalau kita manggil teman kan kita kan gitu, dul misalnya kan, seperti itu kan.
Dengan suara yang keras tidak boleh dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, فَإِذَا كَانَ رَفْعُ أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ سَبَبًا لِحُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ فَكَيْفَ تَقْدِيمُ آرَائِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَذْوَاقِهِمْ وَسِيَاسَاتِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ وَرَفْعُهَا عَلَيْهِ أَلَيْسَ هَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُحْبِطًا لِأَعْمَالِهِمْ. Kata beliau, kalau saja meninggikan suara di atas suara Nabi SAW bisa menghapuskan amalan, bagaimana dengan mendahulukan pendapat-pendapat, logika-logika, perasaan-perasaan, siasat-siasat, dan pengetahuan-pengetahuan mereka di atas Rasulullah SAW? Bukankah ini lebih utama bisa menghapuskan amalan-amalan mereka? Jadi, kalau saja mengeraskan suara itu bisa menghapuskan amalan, maka mengarang-ngarang amalan, ya, membuat melakukan amalan-amalan yang mendahului Allah dan Rasulnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, lebih layak lagi untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibawakan oleh para ulama juga sebagai dalil perlunya kita berilmu sebelum beramal. Kalau tidak, amal itu akan jadi sia-sia, karena kita nggak tahu benar atau tidaknya. Nah, yang pertama harus kita pelajari, perbaiki sholat kita, pelajari secara terperinci. Karena kita sholat sehari semalam 5 kali, sholat fardu, belum lagi sholat-sholat sunnah yang kita butuhkan setiap waktu. Harus betul-betul kita pelajari sesuai dengan yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ngarang-ngarang, tidak ada dasarnya. Jangan hanya beralasan ini perbedaan pendapat ulama. Kalau memang perbedaan pendapat ulama, kita harus tahu dalilnya, perbedaannya. Kita harus belajar kenapa berbeda. Dan kemudian perbedaan pendapat ulama ini mana pendapat yang paling mendekati kepada kebenaran, yang paling pas dan patut untuk kita pegang dan kita amalkan. Jadi bukan asal-asalan saja, yang penting ulama kan ada melakukan, semuanya benar, itu nggak bisa seperti itu, ya. Karena ulama bukan nabi. Kalau Nabi SAW, perkataan dan perbuatannya itu adalah syariat, wajib diikuti. Kalau ulama, mereka bukan dalil, mereka hanya membantu kita untuk memahami dalil. Kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, maka kita berusaha untuk memilih pendapat yang paling mendekati kepada kebenaran. Dengan apa? Dengan melihat mana yang paling kuat hujah-hujahnya, alasan-alasan, dalil-dalilnya. Jadi bukan asal-asalan saja. Dalil berikutnya tentang pentingnya berilmu sebelum beramal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nur ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka bersama Rasulullah SAW dalam satu perkara, mereka tidak pergi meninggalkannya sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka bersama Rasulullah SAW sedang dalam satu urusan atau satu perkara, mereka itu tidak pergi kecuali dengan izin Rasulullah. Ini salah satu tanda keimanan. Karena disebutkan di sini orang-orang yang beriman itu adalah, bahkan itu pakai dalam bahasa Arab, ya, dalam disiplin ilmu bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu pakai kata innama, pembatasan.
Hanya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang seperti ini yang dikatakan beriman itu. Dengarkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fa idza ja'ala min lawazimil iman annahum la yadhhabuna madhhaban idza kanu ma'ahu illa biisti'dzanihi fa aula an yakuna min lawazimihi an la yadhhabu ila qaulin wala madhhabin ilmi illa ba'da isti'dzanihi wa idnihi yu'rafu bidilalati ma jaa bihi ala annahu adzina fihi. Kata beliau, maka apabila Allah jadikan di antara bukti-bukti keimanan itu mereka tidak boleh pergi meninggalkan Rasulullah SAW saat bersama kecuali dengan seizinnya, maka lebih pas lagi mereka itu kaum muslimin tidak boleh mengikuti satu pendapat atau satu mazhab ilmi kecuali setelah minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat, bagaimana minta izin? Izinnya Rasulullah SAW itu wa idhu yu'rafu, bisa diketahui bidilalati ma jaa bihi, dengan dilalah, dengan petunjuk-petunjuk yang beliau bawa, bahwa beliau membolehkan. Misalnya mengikuti satu pendapat yang mengatakan ini boleh, tidak boleh kita ikuti kecuali kita tahu bahwa Rasulullah sudah mengizinkan. Ini tidak boleh, tidak boleh kita ikuti pendapat itu sampai kita paham dan belajar bahwa Rasulullah sudah mengatakan tidak boleh. Ini maksudnya. Jadi perlu kita tahu, perlu kita belajar. Nah, dengan sering hadir di majelis ilmu, sering bertanya kepada guru kita bisa paham mana yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, mana yang tidak dibolehkan, mana yang diizinkan oleh Allah Rasulnya, dan mana yang tidak diizinkan. Dalil yang berikutnya tentang pentingnya berilmu sebelum beramal, surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya, suatu ketika sekelompok kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjihad. Sepulang dari peperangan jihad tersebut, ada salah seorang pasukan yang terluka parah di kepalanya. Beristirahatlah mereka di suatu tempat, dan itu di musim dingin. Cuaca di Arab sana kalau musim dingin sangat dingin, di sebagian tempatnya bisa di bawah 10 derajat. Di sebagian tempat jazirah Arab itu bahkan turun salju, saking dinginnya, seperti di daerah Syam. Nah, sahabat yang terluka ini, qadarullah, junub dia malam itu, junub. Sementara dia luka parah. Dia taunya junub itu harus mandi kalau mau sholat. Dia bingung, gimana mau mandi, takut nanti dia demam panas tinggi karena luka parah itu. Dia tanya kepada teman-temannya, saya ini gimana? Saya mau sholat sementara saya junub. Apa kata teman-temannya? Kamu harus mandi. Akhirnya mandilah dia dan tambah parah sakitnya lalu meninggal. Wafat karena sebab itu. Sampai mereka di kota Madinah, diceritakanlah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun marah. Rasulullah berkata waktu itu, qataluh, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, Allah akan perangi mereka. Ala sa'alu hina la ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ai as-su'al, karena obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Tadi ayat yang kita baca di surah An-Nahl, tanyalah ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Karena kalau kita nggak tahu, sok tahu, ini akibatnya kalau tadi yang rusak motor kita contohkan, karena kita bertanya kepada orang yang nggak tahu, ada orang yang sok tahu ini rusak, padahal dia cuma lihat-lihat di YouTube, akhirnya rusak beneran.
tidak ada masalah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dalam masalah agama ini salah satunya akibatnya nih, bisa akhirnya membuat orang wafat, meninggal, jatuh korban karena tidak tahu, tidak ada ilmunya. Ada sebagian orang berfatwa tentang jihad misalnya, harus jihad begini begitu, padahal keliru. Tidak ada contoh dan dasarnya dari Rasulullah SAW. Lalu ikutlah sebagian anak-anak muda atau orang-orang yang terpengaruh karena bodohnya dan tidak mau belajar kepada ulama, akhirnya ikut-ikutan, lalu akhirnya mengorbankan diri mereka sia-sia karena kebodohan juga, tidak bertanya kepada ahlul ilmi. Rasulullah sampai marah. Dan Rasul anggap walaupun mereka nggak sengaja nih, mereka tidak punya niat untuk membunuhnya, tapi karena kejahilan mereka berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu, tidak bertanya dulu kepada ulama. Kenapa? Karena di pasukan itu kan ada pemimpinnya. Kenapa dia tidak tanya kepada pemimpinnya? Biasanya Rasulullah itu memilih pemimpinnya pasti para sahabat yang utama, yang berilmu. Jadi ini dalil tentang wajibnya kita belajar ilmu agama sebelum kita melaksanakan atau mengamalkan atau mengatakan sesuatu. Begitu juga kita di tengah keluarga kita. Kalau kita tidak punya ilmu agama, minimal untuk membimbing keluarga kita bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka. Sementara itu kewajiban. Ketika Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menjelaskan menjaga keluarga dari api neraka itu dengan mengajarkan mereka ilmu, memerintahkan mereka salat dan lain-lainnya, dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Minimal kita bisa mengajarkan tentang tauhid, akidah, tentang ibadah-ibadah yang penting ini, salat, puasa. Ini. Setelah itu kita carikan untuk keluarga kita sarana untuk menuntut ilmu. Ini cara kita agar anak kita, keluarga kita, istri kita terjaga dari api neraka. Jadi ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu dalil yang menunjukkan haramnya berbuat, mengatakan sesuatu dalam agama tanpa ilmu. Baik, itu tadi dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, ya, dan sebagian dalil-dalil dari hadis. Nah, para ulama-ulama kita juga memahami seperti itu, tentang kewajiban menuntut ilmu, belajar ilmu agama sebelum beramal. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, merupakan kitab paling sahih setelah kitabullah Al-Quran. Dan itu disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Beliau karang bab yang pertama itu tentang kitab Badaul Wahyi. Bagian pertama kitabnya itu tentang permulaan wahyu. Kata para ulama, ini mengajarkan isyarat bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari wahyu. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang akan dia cantumkan di situ semuanya, perkataan Rasulullah itu juga bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bab al-iman, karena seseorang itu, kewajiban pertama seseorang itu adalah beriman, mengimani Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau buat bab di dalam kitab sahihnya itu, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab menuntut ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita, sebelum kita berkata, berbuat, itu hendaknya kita berilmu. Lalu beliau bawakan dalilnya. Apa kata beliau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu? Liqaulillahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, artinya i'lam, ketahui, ilmui
bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadati dengan hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi di sini di ayat ini, sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, sebelum kita bersyahadat, sebelum kita meyakininya, Allah mulai dengan ilmu dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menukilkan perkataan Ibnul Munayyir. Kata beliau, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Maksud Imam Bukhari ini, kata Al-Imam Ibnul Munayyir, bahwasanya ilmu itu syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Jadi syarat sahnya perkataan dan perbuatan itu selain ikhlas, yaitu ilmu, bukan asal-asalan saja. Fala yu'tabarani illa bih, maka perkataan dan perbuatan itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Fahuwa mutaqaddam alaihima, maka ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Li'annahu musahhihun linniyati al-musahhihatu lil amal. Karena ilmu itulah yang membenarkan nanti, mengoreksi niat kita. Kita tahu, oh ini riya, oh ini sum'ah, oh ini tujuannya dunia, dengan ilmu. Yang mana kalau niat itu sudah benar, maka niat itu pula lah yang akan mengoreksi nanti amalan-amalan. Jadi pondasinya tetap adalah ilmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam hadis yang cukup ma'ruf, dikenal, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab kecilnya Arba'un Nawawiyah. Artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami untuk melakukan amalan tersebut. Tidak ada ajarannya dari kami, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya. Fahuwa raddun, maka dia ditolak. Maksudnya amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu. Karena ilmu itulah, nanti dengan ilmu itulah kita tahu bahwa amalan itu memang ada perintahnya atau tidak, ada contohnya atau tidak. Kalau kita tidak berilmu, kita nggak tahu. Ada orang ke kuburan, dia meminta kepada yang di kuburan misalnya, ya itu bisa tahu dengan apa? Dengan kita belajar bahwa itu tidak boleh. Ada orang pakai jimat-jimat di rumahnya, di tempat usahanya, itu kan syirik. Atau di tubuh dia. Seseorang tidak tahu itu boleh atau tidaknya kecuali dengan belajar, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari tentang akidah. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dalam hadis lain, "Man 'allaqa tamimatan fala atamallahu alaihi." Barang siapa yang menggantung jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan dia. Tujuan dia itu tidak akan tercapai. Pernah Rasulullah SAW menjenguk sahabatnya yang sakit. Ternyata di lengannya atau di tangannya ada gelang jimat. Kan jimat itu banyak bentuknya. Ada kalung, ada gelang, ada sabuk, ada tulisan-tulisan dan segala macam. Jadi kalau jimat itu mantra-mantra yang
digantung-gantung, ditempel dan sejenisnya. Nabi SAW menjenguknya, sakit. Ditanya oleh Rasulullah, apa ini yang di tangan kamu? Dia jawab, minal wahinah. Ini tangkal yang menangkal dari penyakit, dari kelemahan, biar cepat sembuh dan sejenisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahna. Lepas dia, copot, karena itu hanya membuatmu semakin lemah. Orang yang bergantung kepada benda, kepada makhluk, meninggalkan bergantung kepada Allah, maka dia akan jadi lemah, karena makhluk itu semuanya lemah, apalagi benda-benda mati itu. Wa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati, kalau kamu wafat dalam sakitmu ini dan benda itu masih ada pada dirimu, pada tubuhmu, engkau tidak akan beruntung lagi selama-lamanya. Nah, jadi karena tidak ada ilmu, orang melakukan itu. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang dibolehkan, mana yang terlarang, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hak, mana yang batil. Apalagi di zaman sekarang ini, Pak Bu jamaah semuanya, di televisi, di sosmed, muncul, tampil semua orang seolah-olah tampil sebagai seorang ahli ilmu, ulama, kiai, ustadz. Berceramah itu mudah, ya, pandai bicara saja, rajin baca-baca terjemahan saja, buku-buku, orang bisa ceramah, tampil ke depan, hafal teks itu bisa. Cuma memahami, mengetahui apakah perkara itu ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, ada referensinya, ada dalilnya atau tidak, apakah para ulama-ulama terdahulu mengatakan atau tidak, itu dengan belajar, itu dia ilmu. Nah, itu yang sulit dan berat. Tetapi itulah kewajiban kita, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan pilihan. Kalau menjadi ustadz itu mungkin pilihan, menjadi penceramah, menjadi ulama mungkin pilihan. Tapi menuntut ilmu itu bukan pilihan, itu kewajiban. Menuntut ilmu agama, saya kan bukan ustadz, saya bukan buya, saya juga, mungkin anak-anak kita juga beralasan, Abi saya juga nggak mau nanti setelah dewasa, setelah besar nggak mau jadi ustadz penceramah. Ya nggak ada masalah, itu pilihan. Saya ingin dagang aja, silahkan. Sahabat juga ada yang pedagang, ada yang fokus kepada menjadi mufti, berfatwa, mengajarkan Al-Quran. Tapi menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan menuntut ilmu itu, bagian-bagian ilmu itu ada yang fardu ain bagi setiap orang. Ada nanti bagian-bagiannya yang fardu kifayah. Yang fardu ain inilah yang wajib kita tuntut, seperti masalah mengilmui la ilaha illallah tadi, memahami hakikat maknanya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, perusak-perusaknya, itu harus kita pelajari sehingga akidah kita betul-betul kokoh. Kalau di zaman sekarang ini kan macam-macam perbuatan, perkataan, ajaran-ajaran bermunculan. Kita khawatir kalau kita nggak belajar, kita tidak bisa nanti membentengi akidah kita. Ada salah seorang tokoh yang sudah meninggal dia, ya, tokoh orang-orang yang berpemikiran keras, tokoh-tokoh aksi teror dulu, dia sudah dihukum mati dulu. Dia menceritakan di dalam salah satu tulisan dia, sebab dia bisa ikut keyakinan itu dan pemahaman itu berawal dari membaca. Bukan karena dia membaca tanpa ada guru, dia anak muda yang punya semangat keagamaan, cinta kepada agama. Tapi dia baca-baca, dia cari-cari di internet, dia sumber, dia baca. Dia tidak bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Dia cuma cari-cari di internet, sementara dia belum punya filter. Dia bacalah kisah-kisah yang menjadi motivasi, kisah-kisah orang-orang yang gugur di medan perang dan segala macam. Akhirnya termotivasilah dia. Jadi dimulai dari semangat dan motivasi-motivasi itu, dia carilah kelompok-kelompok. Akhirnya bertemu dengan kelompok-kelompok itu, lalu dia ikut dan pergi kemana-mana, ke Afghanistan, kemana, lalu pulang, akhirnya jadi salah seorang tokoh yang melakukan aksi-aksi teror.
pada masanya dan sudah dihukum mati oleh pemerintah kita. Ternyata awalnya apa? Karena itu tadi. Dia tidak punya filter, tidak punya ilmu, lalu sibuk membaca, mencari di sana sini di internet, terpengaruh dia. Tanpa dia tanya lagi kepada ulama-ulama, ahli ilmu yang terpercaya. Akhirnya tersesatlah dia dalam pemikiran tersebut. Ini bahayanya. Berapa banyak anak-anak muda sekarang yang akhirnya salah jalan. Kenapa? Karena tidak mau belajar menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama. Hanya mencari-cari di internet saja. Ya, internet itu sarana. Tetapi dia tak ubahnya seperti pisau bermata dua. Kalau kita tidak pandai, tidak punya filter, tidak mau bertanya kepada ahli ilmu untuk perbandingan-perbandingan, maka bisa saja pisau itu akan memakan tuannya sendiri. Na'udzubillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab hadisnya di bab Al-I'tisam. Al-I'tisam itu berpegang teguh dengan sunnah. Jadi dalam Sahih Bukhari ada bab pembahasannya, judulnya Al-I'tisam. Kata beliau, bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'al mimma lam yanzil alaihi al-wahy fayaqulu la adri aw lam yujib hatta yanzil alaihi al-wahyu wa lam yaqul bi ra'yin wala qiyas liqaulihi ta'ala bima arakallah. Kata beliau, ini bab yang luar biasa. Bayangkan, kata Imam Bukhari, bab menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ditanya dari perkara yang belum turun wahyu atasnya, beliau menjawab la adri. Allahu Akbar. La adri, saya tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lalu tidak ada turun wahyu, beliau jawab la adri. Itu Nabi. Orang sekarang kan ditanya jawab aja dia. Oh iya, saya pernah baca ini, saya pernah baca itu. Entah benar atau tidak. Apa kata Imam Al-Bukhari lagi selanjutnya? Au lam yujib hatta yanzila alaihi al-wahyu, atau beliau diam, tidak mau jawab sampai turun wahyu. Subhanallah. Artinya kita juga jangan berkata dulu sampai kita tahu. Jangan ikut-ikutan sampai kita paham apakah ada dasarnya atau tidak. Kalau Nabi saja dalam masalah agama seperti itu, dia nggak mau. Kalau ditanya dalam masalah dunia, Nabi jawab, kalian lebih paham urusan dunia kalian. Tapi kalau dalam syariat Allah, beliau tunggu wahyu. Kalau belum turun wahyu, beliau katakan la adri, atau beliau diam dulu sampai turun wahyu. Tidak langsung beliau jawab. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan, walam yakul bi ra'yin wala qiyas, dan beliau tidak berkata ketika ditanya berdasarkan logika dia semata atau kias. Kias itu bagian dari logika juga, analogi dengan kias. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman bima arakallah, dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepadamu hai Muhammad, di surah An-Nisa ayat 105. Apa kata Ibnu Mas'ud? Imam Bukhari membawakan athar. Ibnu Mas'ud berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anir ruh fasakata hatta nazalatil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh, beliau diam sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ada ayatnya itu. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku. Rasulullah tidak jawab, kata Ibnu Mas'ud, sampai turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab yang dibawakan Imam Bukhari ini dan athar dari Ibnu Mas'ud ini menunjukkan wajibnya berilmu sebelum beramal. Dan juga kalau kita tidak tahu dasarnya, tutup mulut, tahan sampai kita tahu. Seperti Nabi SAW, beliau tidak berbicara sampai turun
wahyu. Makanya kalau ada beberapa momen dalam kita baca dalam sirah Nabi SAW ketika wahyu itu lama tidak turun, beliau kan menanti-nantikannya. Dan itu jadi fitnah, tuduhan-tuduhan dari orang-orang musyrikin waktu itu. Oh, dia sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Robnya. Kan pernah wahyu terputus dalam beberapa masa. Rasulullah SAW tidak mau, dia membuat statement, berbicara asal-asalan, tetap dia menunggu wahyu. Apalagi kita umatnya, tentu kita lebih wajib lagi untuk itu. Tidak boleh kita sok tahu, sok berilmu, sok mengamalkan sesuatu tanpa ada landasannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tanya jawab. Ini hadis yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa ilmu itu perbendaharaan yang paling berharga di dunia. Mau yang kaya, mau yang miskin, pembedanya hanyalah ilmu. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih? Beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini hanyalah untuk 4 orang. Coba lihat nanti kita termasuk yang mana. 2 di antaranya berbahagia, yang 2 lagi sengsara. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu untuk atau milik 4 orang. 2 orang yang berbahagia, 2 orang yang sengsara. Siapa saja mereka? Kata Nabi SAW, "Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil." Yang pertama, seorang hamba Allah karuniai dia harta dan ilmu. Catat, harta dan ilmu. Kaya, dia juga punya ilmu agama. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama ya. Kalau ilmu dunia orang kafir juga banyak di sana yang kaya-kaya. Yang pertama, seorang hamba yang Allah anugerahkan kepada dia harta dan ilmu, maka dia bertakwa kepada Allah pada hartanya. Dia menyambung rahimnya dengan hartanya. Dia mengenal, mengetahui hak Allah yang ada pada hartanya. Dengan ilmunya tadi, dia tahu. Dengan ilmunya tadilah dia bisa bertakwa dalam hartanya. Dengan ilmu tadilah yang bisa mendorongnya, dia menyambung rahimnya, silaturahim dengan hartanya. Dengan ilmu tadilah dia bisa tahu ada hak-hak Allah pada hartanya. Apa kata Rasulullah SAW? "Fahadha bi afdalil manazil." Ini orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah. Yang kedua, "Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Yang kedua, seorang hamba Allah beri ilmu tapi tidak Allah beri harta. Tapi dia punya ilmu agama, dia paham, dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulnya, dia mengenal agamanya. Shadiqun niyah, tulus benar niat dia. Nah ini karena ilmu dia tadi. Yaqul, karena dia orang berilmu, jadi dia selalu di hatinya itu berkata, dilihatnya orang yang pertama tadi, orang yang kaya dan berilmu tadi, yang sering berinfak dengan hartanya, membantu karib kerabatnya, mengeluarkan hak-hak Allah pada hartanya, bertakwa tadi. Dia berkata, kalau saja saya punya harta seperti fulan itu, yang kaya dan berilmu itu, saya juga akan lakukan seperti dia. Saya akan bertakwa pada Allah, saya akan bangun masjid, bangun pesantren, saya bantu para dai, saya bantu sebarkan ilmu dan dakwah, saya keluarkan zakat dan hak-hak orang miskin yang ada pada harta saya. Karena dia berilmu, dia tahu dia ingin kebaikan. Karena itu yang paling utama. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa biniyatihi fajruhu masawa. Maka dia dapatkan niatnya. Orang ini orang yang pertama yang kaya berilmu, dan orang yang berilmu tapi tidak kaya ini
pahalanya sama. Apa sebabnya? Ilmu. Nah. Yang ketiga, orang yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbutu fi malihi bighairi ilmin ma la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahuwa bi akhbathil manazil. Yang ketiga, hamba Allah beri harta tapi tidak Allah beri ilmu. Kaya tapi dia tidak mengenal Allah, tapi dia tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengenal agamanya juga. Apa yang dia lakukan? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia gunakanlah, dia hanyut dan tenggelam dalam hartanya dengan tanpa ilmu. Disebut di sini dengan tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dengan hartanya. Dia tidak gunakan untuk menyambung silaturahim. Dia juga tidak tahu hak-hak Allah yang ada pada hartanya. Maka orang ini berada di kedudukan yang paling rendah, paling keji, paling hina. Akhbath itu paling keji, paling rendah, paling hina. Jadi ternyata harta itu bukan tolak ukur. Karena dia punya harta tapi tidak punya ilmu, harta itu malah membinasakan dan menyengsarakan dia. Berapa banyak orang-orang yang berharta akhirnya dia kan tidak bahagia. Rumah tangga porak-poranda, anak durhaka, anak yang ini itu dan segala macam, hatinya tidak pernah tentram dan tenang. Rumah itu serasa sempit saja, padahal rumahnya entah bertingkat-tingkat, entah berapa, mungkin hampir 1 hektar luasnya, mungkin halamannya, tapi masih sempit rasanya. Rumah yang seharusnya menjadi sorga serasa neraka, akhirnya sibuk di luar saja, tempat-tempat yang kumpul-kumpul dengan orang-orang dan segala macam. Tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan. Harta itu makin menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Tidak berilmu. Yang terakhir nih, wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyatihi fawidruhuma sawa. Yang ketiga ini, Allah tidak beri kepada dia harta, tidak pula diberi ilmu. Yang keempat, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Miskin, bodoh pula agama. Hidup susah, tidak pula kenal Allah. Tidak sholat, tidak tahu halal haram, padahal dia susah. Ya akhirnya udah berbuat jahat aja lagi. Bahkan kalau dia menghayal, berpikir di hatinya tentang harta, kalau saya punya harta, saya kayak orang nomor 3 tadi lah. Foya-foya dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Fahuwa biniyatihi fawidruhu massawa. Dia dapat niatnya. Orang ini dosanya sama. Padahal dia belum melakukan apa-apa, belum punya harta, berdosa karena dia tidak berilmu tadi, bodoh. Artinya tidak ada niat kebaikan lagi pada diri dia. Ini menunjukkan ilmu itu membantu kita memperbaiki niat. Kita tahu mana yang mulia, mana yang baik, mana yang harus dituju, dicita-citakan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan pentingnya ilmu itu. Mau orang kaya, mau orang miskin, ilmulah nanti yang menjadi pembedanya. Apakah dia berada di kedudukan yang tinggi di sisi Allah atau tidak? Apakah pahalanya besar atau tidak? Maka jangan pernah berkata, saya ini siapa? Saya sudah tua. Ngapain saya susah-susah menuntut ilmu? Ilmu itu tidak mengenal usia. Tolak ukur menuntut ilmu bukan usia. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Siapa manusia yang paling afdal, paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Bagaimana mau baik amalan kalau tidak punya ilmu? Maka orang muda wajib menuntut ilmu, yang tua lebih wajib lagi karena dia sudah dekat kepada kematian. Wajib dia memperbaiki ibadah dia ini, amalan dia. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya, adalah orang yang paling mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita tahu baik tidaknya amalan dengan ilmu, menuntut ilmu agama.
Kita ukur amalan kita dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah semuanya, itu dia pembahasan kita tentang pentingnya ilmu sebelum beramal. Mudah-mudahan menambah kekokohan dan kekuatan kita, semangat kita untuk rajin menuntut ilmu dan bisa menikmati ilmu tersebut dengan mengamalkannya. Ingat, amal adalah buahnya ilmu. Tidak mungkin berbuah sebuah pohon kalau dia tidak punya akar yang baik, batang yang baik. Ilmu ini dia akar dan batangnya. Amal itu adalah buahnya. Ketika seseorang berilmu, maka akan membuahkan amalan-amalan yang semakin banyak nantinya. Baik, waktu yang tersisa sampai menjelang zuhur kita gunakan untuk bertanya jawab. Bapak Ibu silahkan pertanyaan bebas, dan silahkan panitia boleh bertanya langsung ya, ada mikrofon, boleh tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Silakan yang mau langsung bertanya. Itu ada yang bertanya, silakan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai ilmu ya. Dulu saat belum berilmu, tentu saja banyak langkah-langkah yang tidak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Bagaimana caranya? Berarti itu kan dosa ya Ustaz. Bagaimana caranya untuk menghapus dosa-dosa itu, atau apakah saya itu berdosa atau kalau orang nggak tahu tidak berdosa? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ustadz, pertanyaannya ya, saya ulang sedikit. Dulu saya belum belajar, jadi saya banyak tidak tahu sehingga melakukan amalan-amalan atau perbuatan yang mungkin tidak ada contoh perintah dan menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya sudah tahu apakah dosa-dosa saya yang lalu itu bisa dihapuskan dan bagaimana caranya, ataukah apakah saya berdosa karena tidak beramal dengan ilmu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu itu dia bermacam-macam tingkatannya, levelnya. Ada orang yang memang pengajaran dakwah tidak sampai di situ, jadi dia nggak tahu. Memang nggak tahu itu bukan disengaja. Dan jalan untuk menuntut ilmu itu di sana mungkin nggak ada. Guru yang mengajarkan ilmu yang benar juga nggak ada. Di sebagian daerah-daerah, di desa-desa, di kampung-kampung begitu, tidak tersentuh. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Belum sampai ilmu kepada dia. Nah, mudah-mudahan kalau yang seperti ini, insya Allah mudah-mudahan dimampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap makanya menuntut ilmu itu kan wajib. Jadi dia berdosa nanti, kenapa dia nggak belajar? Kenapa dia tidak menuntut ilmu? Kan diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Belajarlah, tuntutlah ilmu. Harus ada usaha dari kita. Kalau orang yang sengaja dia sudah berusaha, di sana memang nggak ada yang mengajarkan seperti guru-guru yang punya keilmuan yang bagus atau yang tahu paham sunnah, tidak ada yang mengajarkan, sehingga mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tidak tahu karena tidak ada yang mengajarkan. Mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia tidak berilmu itu di tempat yang di sana mudah mengakses ilmu, banyak tempat-tempat belajar, memang dia aja yang nggak mau belajar. Nah, ini orang yang berdosa karena dia meninggalkan kewajibannya. Sudah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, padahal sarananya mudah, akses mudah, dimanapun bisa bertanya, menuntut ilmu, tapi dia nggak mau, lalu berdosa karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Jadi itu dia, ya. Tetap orang-orang kalau sudah dia belajar, sudah tahu, atau di tempat yang dia dimudahkan oleh Allah untuk belajar, nggak ada alasan saya nggak tahu, harus belajar. Baik, sekarang saya sudah belajar, saya sudah tahu, itu masa lalu yang dulu saya lakukan. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah tobat, saya insya Allah belajar dan berusaha beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Insya Allah
diampuni oleh Allah. Kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, kata Allah. Perbuatan amal soleh, perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi dosa-dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu bisa dihapuskan dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki amalan-amalan kita. Para sahabat-sahabat Rasulullah, sebagian besar mereka dahulunya adalah kaum-kaum jahiliyah. Lalu mereka bertaubat, mereka tinggalkan perbuatan itu, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Sebagian mereka bahkan melakukan syirkul akbar. Taubat mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasul, beramal. Sebagian lagi mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, perbuatan-perbuatan bid'ah dan lain segala macamnya. Kan awalnya mereka nggak tahu, tapi setelah itu mereka tinggalkan, mereka perbaiki amalan-amalan mereka. Bahkan di antara para sahabat itu masih ada saja yang takut karena amalan-amalan dia dulu. Salah seorangnya adalah sahabat Amru bin As radhiyallahu anhuma. Setelah dia masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya dulu begini, dan dia masih takut dengan dosanya." Apa kata Rasulullah kepada dia? "Ala ta'lam innal islama yajubbu ma qablah." Tidakkah engkau tahu Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Begitu juga taubat, menghapuskan dosa-dosa kebodohan-kebodohan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, satu pertanyaan langsung pakai mikrofon, satu pertanyaan tertulis. Jadi ganti-gantian ya. Nanti saya bacakan dahulu pertanyaan melalui kertas ini, setelah itu nanti lanjut lagi pertanyaan langsung dengan mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana mau bertanya. Ana melihat masih ada di masjid-masjid yang melaksanakan Jumat Barokah, membagi-bagi makanannya sengaja khusus disediakan di hari-hari Jumat. Apa hukumnya memberi makanan minuman khusus di Jumat Barokah ini Ustaz? Barakallahu fiik. Sebagian kaum muslimin memang ada yang kebiasaannya membiasakan mengkhususkan Jumat untuk bersedekah. Dia buat makanan, minuman, habis sholat Jumat itu udah ada tuh yang bagi-bagiin. Niat dia mungkin baik, ya kita yakin niat dia pasti niat mau bersedekah. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengkhususkan hari Jumat itu dengan suatu ibadah khusus, kecuali sholat Jumat ya, dan ibadah-ibadah lain yang ada anjurannya, seperti membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, itu kan ada anjuran hadisnya. Rasulullah melarang mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Rasulullah melarang mengkhususkan berpuasa di hari Jumat. Memang dia sayyidul ayyam, pemimpin hari dan punya keutamaan. Tapi mengkhususkan ibadah hanya khusus di situ saja, itu nggak boleh. Kalau mau sedekah, ya bisa di hari Jumat, bisa juga di sholat 5 waktu lainnya. Malahan sebenarnya mengkhususkan di hari Jumat saja itu tidak mendidik. Kenapa? Orang kan yang malas sholat jamaah. Kalau sholat Jumat itu mayoritas orang sholat Jumat kan. Sholat kan sekali seminggu sebagian orang. Kalau sholat Jumat dia datang, akhirnya orang, wah sholat Jumat semakin ramai. Kenapa? Ada makanannya. Harusnya kita itu memotivasi mereka untuk sholat 5 waktu. Salah satunya pas setiap 5 waktu itu kita bagi sedekah. Ya nggak perlu banyak-banyak, tapi memotivasi kan. Misalnya ada makan bersama setiap subuh, ada setelah sholat subuh, setelah kajian nanti atau apa majelis ilmu, ada makanannya, ada sarapan bersama. Itu lebih baik, sehingga orang rajin. Ini sholat yang paling banyak ditinggalkan isya dan subuh nih di masjid, biar ramai masjid. Kalau Jumat saja tanpa dikasih makanan memang udah ramai saja terus. Nah, ya malah tidak mendidik orang, itu malah hanya membuat pengkhususan dari Jumat. Allahu a'lam, tetapi tidak sebaiknya tidak mengkhususkan hari Jumat dengan satu ibadah khusus, karena sedekah itu sifatnya umum, kapanpun dianjurkan, tidak ada pengkhususan dan keutamaan khusus di hari-hari tertentu. Allahu a'lam bissawab. Silakan yang mau tanya langsung. Itu ada. Baik, sebentar. Habis ibu ini, bapak ini, ya karena bapak ini juga sudah tunjuk tangan. Silakan ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allah menjaga Ustaz keluarga, Amin. dan kita semua. Amin. Ustaz, menanyakan kita di keluarga kita banyak yang belum ikut kajian, belum mengenal sunnah. Jadi kadang ada keengganan dalam diri untuk memberitahukan ilmu yang baru kita dapat, karena menurut mereka sering berkata bahwa kalau saya nggak tahu berarti saya nggak berdosa. Karena seperti yang Ustaz sebutkan tadi kan, menuntut ilmu wajib gitu. Iya. Akhirnya saya pribadi sering berpikir, apakah kalau saya sampaikan misalnya musik, riba itu haram, apakah mereka sudah tidak hujah kepada mereka dan mereka akan dikenai sanksi dan berdosa, atau apakah sebenarnya saya diam saja karena mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah dan mereka mau ikut kajian dan belajar ilmu agama. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz? Iya. Kadang jadi kita pesimis gitu. Iya. Baik. Afwan. Alhamdulillah. Jadi sebagian orang memang kadang-kadang dia beralasan, ngapain menuntut ilmu, kan kalau saya nggak tahu nggak berdosa saya. Yang berdosa itu kalau orang udah tahu malah dia nggak mengamal, malah dia tidak beramal, malah dia berdosa. Orang yang sudah tahu tidak mengamalkannya, kalau itu perkara yang wajib ya, maka dia berdosa. Tapi orang yang tidak mau tahu lalu dia salah pula, lagi dosanya 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat dia. Kata dia, kan saya nggak tahu ini haram. Nah, jadi saya nggak berdosa. Nah, dia berdosa karena tidak mau tahu dan berdosa karena melakukan yang haram. Perkara-perkara yang haram itu kata Nabi jelas. Yang halal itu jelas, jadi nggak bisa ada alasan saya nggak tahu. Termasuk masalah riba, saya nggak tahu. Nggak ada orang yang nggak tahu. Cuma tidak mau menerimanya. Jadi salah satu dasar alasan orang yang tidak mau tahu itu kelak akan mendapatkan hukuman, sebelum di akhirat di alam barzah dia sudah dapat hukuman. Ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk?" Dia tidak tahu. "La adri." Saya tidak tahu, saya hanya dengar manusia mengatakan Allah, saya pun ikut mengatakan Allah. Ditanya lagi, "Wa madinuk?" Apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Ini di alam barzah. Sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Saya hanya dengar manusia mengucapkan Islam, saya ucapkan seperti mereka. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu atau siapa laki-laki? Wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa ilaikum aw fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Aku tidak tahu. La adri. Sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Aku dulu di dunia mendengar manusia mengucapkan Nabi Muhammad, saya pun ikut mengucapkannya. Maka marahlah malaikat ketika itu. Malaikat pun menghardiknya ketika itu. La daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Lalu dipukul oleh malaikat, disiksa sehingga dia menjerit terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, sampai hancur, sampai remuk tulang belulangnya, lalu dikembalikan lagi. Kenapa dia diazab? Kan disebut oleh malaikat itu, hadis Al-Bara bin Azib, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Dia nggak mau tahu. Jadi hati-hati, jangan beralasan seperti itu. Oh, saya kan nggak tahu. Lebih baik banyak-banyak belajar susah, malah berdosa nanti tidak mengamalkannya. Kalau kita nggak tahu begini kan nggak berdosa. Ini lebih berbahaya. Karena dia tidak tahu, kemungkinan besar dia salah itu lebih besar lagi. Jatuh kepada yang haram itu kemungkinan besar itu sangat kuat. Jadi alasan itu tidak tepat. Kemudian masalah yang kedua tentang keluarga saya yang sudah belajar ini, bagaimana? Apakah saya punya kewajiban menyampaikan kepada mereka? Setiap kita yang sudah mengetahui satu kebenaran punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi ingat, menyampaikan sesuatu itu ada ilmunya pula, ada caranya. Di antara ilmu-ilmu itu ada adab-adab menyampaikan. Menyampaikan kepada orang tua kita tentu tidak sama ketika menyampaikan kepada sesama kita.
Saya misalnya, saya tidak bisa menyampaikan ke orang tua saya, ke emak saya, seperti saya ceramah-ceramah begini menyampaikan kepada antum-antum, ini haram ini tidak ada dalilnya, ini nggak bisa. Orang tua kita itu mau apapun gelar kita, lama belajar agama, dia manggil nama aja sama kita. Hah? Tetap saja kita dianggap anaknya, bahkan mungkin tidak diakuinya sebagai ustadz. Ada caranya. Nah, begitu juga menyampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, ada caranya, ada adab, ada etikanya. Bahkan sebagian masalah-masalah agama mungkin kita tunda dulu, kita ambil yang penting dulu, yang utama. Mana yang lebih penting biar dia paham dulu. Karena kalau ini saya dahulukan, dia ada dua perkara misalnya. Ini perkara yang sangat penting. Masalah keselamatan di dunia dan akhirat, akidah misalnya. Dia belum paham apa-apa akidah. Ini masalah-masalah bagian furu, masalah fikih. Dia salah dua-duanya. Mana yang saya lebih dahulukan? Kalau saya dahulukan ini terjadi perdebatan, dia malah pergi, malah meninggalkan, atau malah dia nanti tidak mau terima masalah akidah. Lebih baik didahulukan masalah akidah dulu. Lebih baik didahulukan masalah akidah. Karena ini akan menyelamatkan, dan sebesar apapun dosa kalau dia bertauhid, ada kemungkinan diampuni. Tapi sepaham apapun dia masalah halal dan haram, tapi dia melakukan kesyirikan juga sia-sia. Maka harus kita bisa pilah-pilah. Kemudian kedua, menyampaikan dakwah itu bukan berarti kita harus wajib menyampaikan secara lisan. Kadang ada orang nggak bisa kita sampaikan secara lisan. Nggak bisa kita aja duduk kita begini, begitu kita jelaskan dalilnya ada cara begini. Akhirnya dia nggak terima lihat kita merasa digurui dia. Jadi kita harus ada strategi-strategi juga. Mungkin bisa dengan kasih hadiah buku biar dia baca, iya kan? Mungkin bisa juga dengan kasih dia kaset-kaset, rekaman video-video, atau kita kirim-kirim pesan-pesan nasihat, hadis-hadis atau apa, broadcast. Kita ada grup keluarga kan, kita sampaikan. Atau bisa juga dengan cara buat kajian rutin keluarga. Siapkanlah pokok habis kajian tuh yang intinya, kalau orang kita kan tadi makan-makan itu, ada Jumat berkah, kita buat ini di tengah keluarga kita kan. Nah, makan-makan, undang, nggak usah besar-besaran. Mungkin keluarga-keluarga inti saja, kumpul di rumah, kumpul cari seorang ustadz yang mau diminta, datanglah untuk mengajarkan. Belajar yang ringan-ringan dahulu, sampai mereka nanti kan tertarik dan mau. Itu kan ada metode-metode. Jadi bukan berarti menyampaikan ilmu kepada keluarga itu harus kita kayak ustadz pula. Kita sampaikan hujah-hujah, dalil-dalil, apa berdebat-debat pula dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, enggak seperti itu juga. Salah satunya itu buat di majelis ilmu kecil-kecilan di rumah kita. Dan itu pernah dicoba. Itu pernah dicoba seperti itu dan berhasil. Dulu saya waktu masih baru-baru belajar menuntut ilmu kan lagi semangat-semangatnya kan. Pernah saya berkunjung ke paman saya. Saya waktu itu masih kuliah di Libya sebelum di Madinah lagi, masih umur baru tamat pondok pesantren. Saya kuliah di Libya tahun 94. Jadi semangat-semangat duduk berkunjung ke rumah paman saya rahimahullah. Di ruang tamunya pas Idul Fitri, suasana lebaran, lagi semangat-semangat anak muda nih kan. Lihat ada tulisan bahasa Arab, selawat yang terkandung di dalamnya makna-makna yang terkandung syirik, tawassul kepada selain Allah. Langsung saya sampaikan, padahal itu suasana lebaran. Nah ini lagi tidak paham kan adab etikanya karena masih baru, semangat. Banyak orang kan seperti itu nggak boleh sebenarnya. Saya sampaikan, paman, ini sebaiknya diturunkan aja ini. Ah, kenapa katanya? Itu isinya ada syirik di situ dan segala macam. Bayangkan, ini paman kita masih muda, suasana lebaran kita tegur, suasana lebaran lagi makan kue-kue gitu di ruang tamu, kita tegur langsung. Bayangkan gimana? Tapi alhamdulillah dia orang tua yang bijaksana. Walaupun mukanya berubah, dia berkata dengan tenang, oh ya nanti gampang itu. Tapi setelah itu saya menyadari, saya muhasabah, mungkin saya tadi keliru, cara saya salah. Akhirnya saya coba caranya tidak seperti itu lagi. Saya sering berkunjung ke rumah dia, kasih hadiah, bincang-bincang santai. Saya tidak bahas masalah-masalah agama.
Saya dekatkan hubungan itu. Akhirnya setelah saya selesai kuliah di Madinah, di Arab Saudi, dan saya sudah mulai sering mengisi kajian, ternyata paman saya itu diam-diam dia ngikuti terus kajian saya. Bukan langsung, dia nggak mau hadir, tapi dia dengarkan kajian saya itu kan di live kan di radio di sana. Dia setiap ada kajian saya, dia ikuti di radio. Dan dia tidak pernah ngomong dia ikut kajian, dia apa enggak. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Taunya itu ketika dia wafat. Dia wafat, dia wasiatkan. Ternyata dia rutin, saya dulu punya kajian di salah satu masjid Pekanbaru yang live di radio di sana. Kajian waktu itu ahkamul janaiz, mulai dari sakit sampai setelah dikuburkan. Dan dia ternyata mengikuti. Dia pesan di wasiat dia itu, dia meninggal, dia minta diselenggarakan oleh saya. Yang menyelenggarakan saya, tolong Abu Zubair Hawari sesuai dengan yang diajarkan dia di majelis dia tentang ahkamul janaiz. Ternyata dia selama ini mengikuti. Setelah kita rubah caranya, kita perbaiki hubungan dengannya, akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi senang, terbuka. Nah, kadang-kadang itu butuh proses. Kadang-kadang kita nggak sabar, pengen dakwah terus ketika orang harus terima. Wah, dia nggak bisa terima. Udah saya sampaikan kepada dia kebenaran, dia nggak mau terima. Nggak bisa seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi SAW lihat, ada yang langsung menerima seperti Abu Bakar As-Siddiq, makanya dia istimewa. Ada juga yang butuh proses dahulu, penolakan, menolak, bahkan melakukan perlawanan, sampai akhirnya Allah beri hidayah juga. Lalu akhirnya dia menerima. Ada yang mencari-cari kebenaran itu dari sini, dari satu tempat ke tempat dan seterusnya, seperti Salman Al-Farisi. Ada lagi sahabat itu yang membaca sebelumnya, dia sudah punya pengetahuan sebelumnya. Lalu dia masih pengen juga melihat bukti-buktinya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah SAW, dia lihat betul, dia ikut nengok. Dia seorang Yahudi. Setelah itu tahulah dia benar, baru dia menyatakan keimanannya sesuai dengan ilmu dia. Yaitu sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi proses orang menerima kebenaran itu tidak sama. Nabi SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau ingin merenovasi Ka'bah, mengembalikan bangunan Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang sekarang itu, Pak Bu, itu kurang. Kalau pondasinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu, Hijr Ismail itu sebagian masuk ke dalam Ka'bah. Kalau sekarang kan di luar Ka'bah. Kemudian pintu Ka'bah tidak seperti itu juga posisinya. Nah, Rasulullah ingin mengembalikannya. Tapi orang Mekah waktu itu baru masuk Islam saat Fathu Mekah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithi ahdin bil kufri aw bisyirki." Kalau saja bukan karena kaummu di Mekah ini baru saja meninggalkan kesyirikan, kekufuran, labanaitul Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Saya akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak jadi Rasulullah lakukan. Kenapa? Karena orang baru masuk Islam, baru meninggalkan kejahiliaan, belum paham apa-apa, belum bisa mungkin mereka nerima ini. Kok tiba-tiba Ka'bah dirubah? Ajarannya memang ternyata memang aneh nih Muhammad ini. Mereka nggak tahu sudah turun-temurun Ka'bah itu seperti itu. Padahal Ka'bah itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, Rasulullah tunda sampai Rasulullah nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena tidak tepat waktunya menyampaikan itu. Jadi hati-hati. Jangan semua langsung pengen kita sampaikan seketika itu. Di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, saat dia menjadi pemimpin di Hijaz, waktu itu dia jadi khalifah kaum muslimin. Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awwam. Dia renovasi, dia jalankanlah niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Dia pugar Ka'bah, dia bangun sesuai dengan niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terjadi perang. Abdullah bin Zubair dikepung. Kalah dia waktu itu, gugur dia kan. Dan Ka'bah terbakar serta sebagiannya runtuh. Yang dia bangun sesuai pondasi Ibrahim itu, karena waktu itu runtuh, selain terbakar juga runtuh karena menjanik itu ketapel raksasa zaman dulu itu kayak bom tapi pakai batu ya, itu namanya menjanik, katapul ya. Nah, kena sebagiannya hancur, dia gugur,
dan dikuasai oleh Yazid bin Muawiyah yang waktu itu berkuasa di Syam. Pemimpin panglima yang dia kirim waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu dibangun lagi Ka'bah kembali lagi seperti yang sekarang ini. Nah, jadi ini pelajaran. Nah, masalah terkait masalah yang ditanyakan oleh ibu, masalah menyampaikan riba itu bisa disampaikan. Kalau tidak memungkinkan sampaikan, disampaikan secara lisan, belikan buku-buku seputar itu. Tapi jangan buku-buku yang tebal-tebal. Buku yang tebal-tebal itu orang nengoknya saja sudah takut kan? Kapan saya bisa membacanya ini? Cari aja buku-buku yang kecil, ringan, poin-poinnya saja jelas, tegas. Udah dia baca, ya Allah ternyata dosanya riba seperti ini. Dia takut dia. Ada penjelasan ulama di situ, udah cukup. Nah, kalau dia doakan dia, kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau belum dia mungkin terus dakwahi. Karena dosa riba itu dosa besar, tapi kan itu belum syirik. Dia tetap saudara kita. Seorang mukmin, seorang muslim, tetap wajib kita beri nasihati, kita pergauli, kita dekati dan terus. Allahu a'lam bishawab. Bapak silakan Bapak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendidik anak supaya mengenal sunnah. Yang sekarang polanya bukan sesuai sunnah. Polanya bukan sesuai sunnah. Jadi, oh dia di sekolah umum gitu. Oh iya, ya baik. Bagaimana cara saya mendidik anak saya sesuai sunnah sementara dia di sekolah yang di sana tidak memberikan tuntunan sesuai dengan sunnah, misal di sekolah-sekolah umum yang pengajaran agamanya kurang, atau mungkin dia qadarullah sekolah di tempat sekolah-sekolah yang memang di situ walaupun sekolah agama mungkin tidak mengajarkan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Bapak Ibu, harus diakui sekolah agama itu banyak. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, tidak sedikit juga sekolah agama itu terkesan asal-asalan dan tidak benar-benar mengajarkan agama dengan benar. Saya ingin cerita pengalaman saya. Saya masuk pesantren itu taman SD tahun 88 di Jawa, di Jogja. Tapi itu hanya sekedar pondok tahfiz, menghafal Al-Quran. Jadi 3 tahun di situ saya tidak mendapatkan pendidikan agama yang sebenarnya. Bayangkan, karena tidak adanya betul-betul diajarkan agama di situ. Saya junub, saya tidak paham mandi junub seperti apa. Saya junub, saya tetap setoran hafalan Quran, tetap pergi ke masjid setoran menghafal Quran. Dan di situ juga biasa santri-santrinya menunda-nunda sholat. Oh nanti bisa nanti dikodok sehari semalam, mana bisa seperti itu. Santrinya biasa seperti itu. Di pondok itu juga biasa santrinya SMP udah pada merokok. Setiap malam Jumat nanti pergi ramai-ramai ke kuburan Kiai Fulan, berzikir, berdoa di sana, baca Quran, sholat di sana. Habis waktunya. Zuhur jam berapa? Sekarang jam, oh ya, saya masih waktu Pekanbaru. Udah waktu zuhur rupanya. Ya, saya sebentar saya jelaskan. Ternyata tidak semua pesantren itu mengajarkan agama yang benar. Di sana saya malah belajar ilmu-ilmu sihir, ilmu pukulan jarak jauh, ilmu kebal, ilmu apa dan segala macam. Alhamdulillah pulang dari sana Allah tunjukkan pesantren yang lebih baik. Saya bisa mengenal sunnah, mengenal akidah yang benar. Orang tua pertama wajib sedini mungkin mengajarkan akidah yang hak kepada anaknya. Kedua, carikan sekolah yang tepat. Ketiga, kalau ternyata anak kita sekolah-sekolah umum, maka bentuk di rumah kita itu seperti ada majelis kecil-kecilan. Kita duduk bersama baca buku dengan anak-anak kita, buat mereka senang, tapi jangan dipaksakan, suasananya senang. Berikutnya, carikan dia majelis-majelis atau belajar tambahan. Carikan masjid, tempat-tempat yang mengadakan pengajaran tambahan untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jaga pergaulan dia dan jaga dia dari handphone, karena itu racun yang ada sekarang itu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira tadi masih panjang waktunya karena saya masih merasa seperti di Pekanbaru ya, yang jam waktu sholatnya berbeda. Mohon maaf, sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.